Yo, balik lagi sama gue di channel Bernatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin dan altcoin. Kali ini tuh akan saya update Shiba dulu teman-teman, karena menjelang besok mau event di Binance US ya. Kemarin sudah saya update untuk Anchor, kemudian Sandbox, Zilliqa, Phil, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi mungkin besok baru XTZ ya. Kalau nggak salah kemarin ada yang request XTZ, mungkin besok baru saya update untuk quick update altcoinnya. Dan sebelum saya mulai untuk analisa ke Bitcoin dan quick update altcoin hari ini, semalam itu memang atau dini hari tepatnya jam 2 subuh itu ada FOMC meeting minutes. Jadi kesimpulannya adalah istilahnya banyak ataupun member the Fed itu setuju kalau misalkan kenaikan yang akan datang itu di 0,25% aja, teman-teman. Tapi yang menariknya adalah ada beberapa dari anggota The Fed itu bahkan yang ngajuin untuk kenaikan selanjutnya itu di 0,5%. Jadi tentunya harus tetap berhati-hati teman-teman ya, karena mereka kan udah bilang bisa aja nanti udah mendekatinya atau pas udah dinaikkan malah 0,5%. Jadi kalau misalkan nantinya malah kenaikan di 0,5% ya, market mungkin bisa akan lumayan koreksi lah, bisa dibilang seperti itu. Karena dilihat dari beberapa data terakhir juga, dan juga masih adanya indikasi untuk next rilis data CPI-nya bahkan nanti mungkin mengalami kenaikan ya. Jadi itu yang perlu diwaspadai dan diwanti-wanti, karena rilis data CPI yang terakhir aja itu memang adanya penurunan, tapi itu tipis banget teman-teman. Ya, yang perlu dinote itu CPI-nya itu turun tipis banget. Yang ditakutkan adalah next rilis data CPI malah dia mengalami kenaikan ya. Jadi itu. Dan untuk malam ini ada beberapa rilis data yang penting ya, atau news event penting nih, seperti GDP ya, Initial Jobless Claim, sama Crude Oil Investor. Ini mulai dari jam setengah 9 malam dan di sekitar jam 11 malam nih teman-teman. Di sini juga ada FOMC member juga sih speech ya, sekitar jam setengah 11 jam 10:50 nih, hampir jam 11 malam ya. Jadi bisa diperhatikan untuk beberapa jam-jam tersebut. Oke, next ini akan dibahas dulu untuk Bitcoin secara daily dulu. Nah, so far secara daily ini outlook yang kemarin saya ada sampaikan atau bagikan gitu ya. At least dia ketika koreksi bisa dipantau untuk dua area ini, dan untuk bagian atasnya dia udah mendapatkan reaksi setidaknya. Ini maka saya hapus dulu aja, teman-teman. Ini Fibo-nya juga akan coba saya hapus dulu ya. Setidaknya dia di sini mendapatkan reaksi dan bikin tail candle lumayan panjang nih. Ya, mendapatkan reaksi mungkin karena efek dari speech-nya dari The Fed juga gitu ya. Nanti banyak yang setuju untuk naikin 0,25 aja, kemudian market lumayan ya, bisa dibilang lumayan positif juga gitu ya. Jadi di sini adanya sedikit kenaikan. Oke. Nah, cuman yang perlu di-note dan diperhatikan adalah kalau secara daily ini sebenarnya ini ada bearish divergence ya. Di sini dia istilahnya bagian topnya itu create yang namanya higher high. Meanwhile untuk RSI-nya malah berkata yang sebaliknya nih teman-teman. Jadi di sini ada bearish divergence. Tentunya apakah bisa langsung bisa dibilang apakah bisa untuk lanjut turun gitu ya, kurang lebih kayak lanjut turun tuh gimana bro? Sebentar ya, sebentar nih, coba akan saya kasih tahu. Dan ini kan seperti ini, bisa nggak? Ya bisa aja. Untuk skenario kalau misalkan dia turunnya sebentar ya, bisa aja dari sini ya. Di sini kan ada mantul sedikit. Nah, nanti baru dia berangsur melanjutkan penurunannya kembali, mungkin bahkan ngetes sampai $21.300 kalau memang dia langsung bereaksi kurang lebih seperti ini gambarannya. Nah, cuman seringkali kalau misalkan adanya bear div gitu ya, untuk secara daily maupun hourly gitu ya, bisa aja malah kena gocek lagi. Maksudnya gimana kena gocek ya? Kita bisa lihat untuk si price actionnya malah dia dikasih nendang sekali lagi gitu ya. Mungkin di sini dikasih nendang sekali lagi, baru akhirnya dia memasuki fase koreksi yang lebih besarnya, teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan dia nendang sekali lagi pun mungkin kita bisa targetin ke pembahasan yang beberapa waktu lalu dibahas juga, ini di sekitar 26.000 sampai di sekitar 27.150 dolar. Jadi ini berapa area yang krusial lah istilahnya. Jadi kalau misalkan dia dikasih lanjut naik pun mungkin masuk ke sekitar range area sini sebelum dia memasuki fase koreksi yang lebih besarnya. Karena kita bisa lihat juga ini sebelumnya ya, di sini dia naik ngepam, kemudian sideways sebentar aja, naik lagi, kemudian ini koreksi sedikit, kemudian lanjut naik lagi. Nah, meanwhile kalau misalkan kita perhatikan pada penguatan sebelumnya sama penguatan terakhir ini udah cenderung jauh lebih terbatas kenaikan. Jadi kalau misalkan dia dikasih satu kali push lagi gitu ya, mungkin lebih terbatas lagi. Kita bisa lihat ya, ini momentum terakhirnya. Kemudian kalau kita copy aja, sebentar, kita copy aja. Kalau misalkan dia masih lanjut naik pun kayaknya nggak bakalan sekuat ini, mungkin bakalan lebih terbatas atau bahkan setengahnya aja penguatannya, seperti ini gitu ya.
and then akhirnya mengalami koreksi lanjutan yang lebih besar lagi. Mungkin ada yang bilang dump dan lain sebagainya ya. Jadi bisa diperhatikan untuk dua skenario ini ya, bisa aja dia masih sekali dikasih naik lagi, atau memang akhirnya dia dari sini aja ya mencoba dobrak lagi sekitaran 25.000, nggak kuat, akhirnya dia masuki fase koreksinya, bahkan ngetes sampai ke area 21.300-an dolar teman-teman ya. Jadi ini untuk secara daily-nya yang perlu diwaspadai. Next ini untuk secara hourly. Nah, kalau untuk secara hourly sendiri ya, sebenarnya ini pembahasan yang kemarin. Jadi mungkin buat teman-teman yang nonton kemarin ya, pembahasan Bitcoin, karena saya pribadi lihat di sini ya, dia kena reject di area yang ya bisa dibilang hampir sama di sini ya, sama bahkan nih ya kalau dilihat dari BingX nih ya, time frame hourly. Kemudian di area zona warna putih ini yang sebelumnya menjadi area support, yang sebelumnya mendapatkan reaksi nih. Ketika dia testing ini mendapatkan reaksi yang lumayan signifikan. Dan kemarin ini ya sempat ini mantul sedikit, turun lagi ini mantul sedikit, and then akhirnya dia for the first time ya setelah ataupun semenjak 17 Februari ini close candle di bawah. Ya ini secara time frame 1 jam ini pada 22 Februari ya kemarin ini. Dia closing candle di bawah, jadi mungkin asumsinya adalah ketika dia drop signifikan sini ya, kemudian dia berangsur naik secara korektif seperti tanda panah yang kuning ini yang kemarin saya gambarkan ya, korektif di sini kemudian kena reject lagi untuk turun, lanjut turun. Nah, itu akan testing di zona area demand bawah ini. Ya, jadi ini adalah area key level yang kemarin saya sampaikan. Ini adalah area penentu. Apakah dari area sini masih mampu dipertahankan, and then akhirnya price ini naik lagi ya, mantul lagi, atau dari area sini nggak ada lagi nih istilahnya demand yang nahan atau buying power yang nahan, and then akhirnya dia terbreakdown endorser teman-teman untuk ngejar kisaran 22.700, 22.800 dolar. Nah, ternyata di kisaran sini mendapatkan reaksi nih teman-teman. Jadi ini udah valid, ini lanjut turun lagi. Kan saya hapus teman-teman. Nah, sekarang ya untuk pantauan sekarang untuk si Bitcoinnya, dia kan udah mampu nih teman-teman, udah mampu break dari zona warna putih ini kan. Sebelumnya support and resistance ya kan. Sekarang juga di sini didukung juga dengan EMA 21 dan 34 secara time frame 1 jam. Jadi ini sebelumnya resistance become support. Oke. Dan ini adalah yang perlu kita perhatikan. Sebentar teman-teman. Yang perlu kita pantau adalah ketika dia naik atau mengalami kenaikan signifikan ini, at least dia ketika koreksi pun yang diharapkan adalah korektif, ngejar ke kisaran sini, mungkin breakout untuk ngejar next targetnya lagi ya. Jadi di zona-zona sekitaran 24.000 lah ya, 24.060 dolar sampai 24.300 dolar ini menjadi area pentingnya untuk si Bitcoin. Nah, kemudian untuk resistennya ini kalau secara hourly saya lihatnya di kisaran sini teman-teman, di sekitar 24.680 dolaran ya, sampai sekitar 24.835 dolar lah, sekitar area situ. Nah, kenapa di situ? Ya terakhir kali kalau kita lihat secara 1 jam ini clear banget, jelas banget kelihatan ini tekanan seller datang signifikan dari kisaran situ. Jadi ini menjadi target ataupun benteng yang cukup kuat untuk si Bitcoin terdekatnya kalau kita lihat secara time frame hourly-nya. Nah, kalau misalkan di area sini dia mampu bablas ya, next target balik lagi mungkin bakalan mencoba untuk sebentar nih kan saya hapus, mencoba untuk retest lagi nih, bahkan sampai kisaran 25.000 sampai 25.250-an dolar. Ya, jadi bisa diperhatikan untuk beberapa area yang tadi sudah saya sampaikan untuk teman-teman sekalian gitu. Mungkin yang nanyain key levelnya bagaimana dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini istilahnya yang perlu dipantau lah untuk si Bitcoin kalau kita lihat dari time frame yang lebih kecilnya. Oke ya. Jadi cukup jelas teman-teman ya. Nah, kalau misalkan dari area sini aja dia malah endorser atau istilahnya penurunannya nggak korektif, malah drop lagi signifikan, ya potensinya bakalan testing lagi nih. Di zona bawahnya ini coba akan saya ganti aja warnanya dengan warna hijau teman-teman ya. Di zona bawah ini ya sekitar 23.300-an dolar sampai 23.600-an dolar. Jadi kalau misalkan dia drop ke kisaran situ lagi, ya adanya potensi apa namanya ya, berpotensi double bottom teman-teman. Ini bottom 1, potensially bottom kedua. Kalau memang dia penurunan ini ngetes lagi sampai sini. Nah, balik nanti kita baru lihat gitu ya, apakah mendapatkan reaksi yang sama seperti sebelum-sebelumnya atau tidak teman-teman untuk si Bitcoin-nya. Ya, jadi palingan itu untuk pembahasan si Bitcoin secara daily maupun hourly time frame. Next ini untuk Shiba Inu. Nah, jadi untuk Shiba Inu sendiri, ini kita lihat secara daily dulu ya, karena kan besok menjelang eventnya. So far masih bagus. Kenapa bagus? Dia masih mampu bertahan di atas EMA 21 dan 34 nih secara daily time frame. Jadi benar-benar ini setelah nge-spike naik pun, turun pun pas banget nih. Ya, di EMA 34
kemudian berangsur lanjut naik, walaupun di sini pemantulannya pun bisa dibilang cenderung korektif gitu ya. Kalau misalkan kita perhatikan juga dengan seksama, dia masih ketahan nih teman-teman di kisaran area sini. Sebentar, coba saya tandain teman-teman ya. Nih so far dia masih ketahan di area ini kalau kita perhatikan untuk secara daily-nya ya. Di sini. Nih sebelumnya resisten, ini fake out, false break gitu ya. Ini fake out juga, false break, ini resisten. Ini false break gitu ya, ini resisten, and then ini terakhir kali pun berapa kali dicoba percobaan ini belum mampu ditembus sama si Shiba Inu. Secara daily ini di sekitar 13677 sampai sekitar 14045 dolar lah, sekitar area situ untuk secara daily-nya si Shiba. Nah, next target lagi kalau misalkan area itu mampu gitu ya dibablas sama Shiba, next target mungkin kita bisa targetin sedikit lebih tinggi ya, di sekitar area sini lah. Nah, ini di sekitar 14855 sampai 15755 dolar. Dimana ini terakhir kali ini closing candle juga pada 16-17 Agustus, kemudian berapa kali di testing bikin jarum doang ke atas, sampai terakhir kali ini 4 dan 5 Februari juga testing kemudian reject crash. Jadi bisa diperhatikan untuk Shiba Inu at least 2 area target ini secara daily time frame yang perlu dipantau. Nah, kemudian kalau kita lihat di time frame yang lebih kecil seperti time frame 4 jamnya. Nah, so far kalau kita lihat di time frame 4 jamnya di sini mungkin bisa kita hubungkan juga sebagai trendline support nih, teman-teman. Nah, ini ya. Tuh, ini semenjak 24 Januari ya, beberapa kali di testing sama si Shiba Inu ya. Nih, mampu mendapatkan reaksi. Ya, bahkan terakhir kali ini pada 22 Februari ini 22 Februari mendapatkan pemantulan kembali. Jadi at least kalau misalkan mungkin teman-teman pengen lihat si Shiba Inu istilahnya to the moon, ya nggak to the moon sih maksudnya, ya lumayan lah naiknya ya, kita ngomongin naik yang lumayan deh, kita nggak ngomongin to the moon gitu ya. At least yang pertama adalah trendline support ini harus mampu dipertahankan sama si Shiba gitu ya. Mau Bitcoinnya turun atau bagaimana, yang penting kita lihat si Shiba Inu ini harus mampu bertahan di atas trendline support ini, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah PR-nya Shiba ini harus mampu break dari resist pertama ini. Ya at least kurang lebih seperti ini ya. Mungkin prosesnya di sini dia harus mampu break dulu, reclaim, retest, and then buat lanjut naik lagi, ngejar next target resistance. Jadi ini mungkin yang pertama ini akan coba saya ganti wajah warnanya biar jadi pembeda. Nah, teman-teman, kurang lebih seperti inilah gambarannya. Buat teman-teman mungkin yang lihat oh Shiba kalau misalkan naik syaratnya bagaimana dan lain sebagainya. Ya kalau kita lihat secara time frame 4 jamnya. Ataupun kalau dia koreksi sedikit lebih dalam pun ya ekspektasinya dia masih mantul nih dari trendline supportnya. Ya mungkin ngetes ini adanya reject kecil, mampu reclaim, break untuk lanjut naik lagi. Ya, ini coba akan saya ganti dengan warna orange, merah aja merah. Nah, gini teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti ini yang perlu dipantau untuk dua skenario ini. Yang istilahnya good skenario-nya si Shiba lah, ya. Yang nanyain untuk secara hourly time frame. Nah, kemudian ini coba akan saya hapus dulu, kita sedikit breakdown ke time frame 1 jam. Ini jadinya nggak quick update nih teman-teman, sorry ya. Nah, kalau secara time frame 1 jam dia udah mencoba break atau naik gitu, ngetes. Kemudian di sini baru reject dikit ya, tersideways. Jadi at least yang perlu dipantau kalau secara time frame lebih kecil 1 jam, ini sebelumnya menjadi area resistance, become support kan biasanya nih. Tuh ya, resisten become support. Di situ juga ada EMA 21 dan 34. Jadi mungkin ekspektasinya adalah ketika memang dia testing di kisaran sini kemudian mendapatkan reaksi atau pemantulan lah. Ini di sekitar 13080 lah ya, sampai 13254 dolar. Kalau kita gunakan bantuan kaki Vivo jadi juga dari swing low ke swing high-nya dia ya ini precisely di retracement 0,3 sampai 0,5-nya. Pas banget nih teman-teman untuk secara time frame 1 jam. Jadi ya bisa dipantau dari daily maupun time frame 4 jam bahkan 1 jamnya. Dan juga untuk ini lagi mantul sedikit nih teman-teman untuk si Bitcoin-nya. Jadi palingan itu yang bisa saya update, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.